Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Rusiana Ningsi, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Di mana dalam pembelajaran diferensiasi ini memuat beberapa topik, yaitu pemetaan kebutuhan belajar, kemudian strategi diferensiasi, dan merdeka belajar. Nah, ini dia koneksi antar materinya. Yang pertama yaitu tentang adanya pemikiran KHD, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, inquiry apresiatif, budaya positif, kemudian ke pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada pemetaan kebutuhan belajar, ada strategi diferensiasi, dan ada merdeka belajar. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Kemudian bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi? Kemudian bagaimana penerapannya di kelas, dan bagaimana pembelajaran diferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar. Nah, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didiknya. Apa saja strategi pembelajaran diferensiasi? Nah, ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten, yaitu yang berkaitan dengan materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian media mengajarnya, baik itu media konkret ataupun abstrak. Selanjutnya memastikan peserta didik dapat mengakses materi sesuai dengan gaya belajarnya atau profil belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses. Terkait dengan pemahaman peserta didik memaknai materi yang dipelajari dengan cara kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, kemudian membuat agenda individual, selanjutnya memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu yang berkaitan dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid, atau sesuatu yang wujudnya yang tentunya berkaitan dengan materi. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran ini di kelas? Pembelajaran ini dapat diterapkan dengan yang pertama menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan strategi dan alat penilaian, menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu berupa konten, proses, atau produk, kemudian melakukan refleksi, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan hal yang menjadi kekurangannya, atau mempertahankan hal yang menjadi kelebihan. Kemudian melalui refleksi juga kita menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran yang telah kita berikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana pembelajaran diferensiasi ini memenuhi kebutuhan belajar? Itu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Karena pembelajaran ini dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar dan penilaian yang digunakan benar-benar diprioritaskan sesuai dengan kondisi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang positif, diperlukan beberapa strategi belajar. Di antaranya adalah dengan mengakomodasi lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dapat mendukung penumbuhan murid merdeka. Salah satu contohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid.
Selanjutnya, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Nah, pada modul 1, mempelajari tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi juga menerapkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi murid merdeka atau Bagja, serta penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini erat kaitannya dengan modul 2.1 yang menjelaskan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan murid yang beragam dapat terpenuhi dengan baik dan tercapainya pembelajaran sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Nah, demikian tadi penyajian presentasi koneksi antar materi dari saya.